Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Saya doakan semoga kita diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Pada zaman yang tak terhingga, langit dan bumi menjadi saksi bisu akan sebuah kisah penciptaan yang agung dan penuh misteri. Dari keheningan, muncullah suara takdir yang memenuhi kejadian, menceritakan tentang Nabi Adam, manusia pertama yang diciptakan dengan kasih dan kebijaksanaan oleh Allah Sang Pencipta. Dengan tubuh yang menjulang setinggi 60 hasta, Adam adalah manifestasi keindahan dan kekuatan, rupa yang telah disempurnakan oleh tangan-tangan surgawi. Namun, tragedi buah Huldi menempatkan bumi menjadi takdirnya, sebuah panggung di mana ia akan menjalani kisahnya, terpisah dari Hawa, dan dimulailah perjalanan sang Nabi dalam mencari makna, hikmah, dan cinta di antara lembah dan gunung, matahari dan bulan, dan segala rahasia yang tersembunyi dalam lipatan takdir. Di tepi sebuah bukit yang indah, berdirilah Nabi Adam dengan tubuh yang mengesankan, setinggi 30 meter, mencerminkan keagungan dan kekuasaan penciptaannya. Matahari pagi menyinari wajahnya dengan lembut, menciptakan bayangan raksasa yang menghiasi lembah dan pegunungan di kejauhan. Angin sepoi berhembus pelan, berbisik pada daun-daun pohon, seolah mengantarkan salam dan sambutan kepada penghuni baru bumi yang suci ini. Selamat datang, wahai Adam, ucap angin dalam bisikannya, engkau adalah hamba yang telah dipilih, khalifah bumi ini. Adam menundukkan kepalanya, air mata jatuh membasahi bumi yang kering. Ya Allah, betapa besar anugerahmu, namun, kenapa aku merasa sepi dan berat hati, gumamnya. Tiba-tiba, langit menjadi mendung, dan suara gemuruh bergema, menggema di antara gunung dan lembah. Adam panggil suara yang lembut namun penuh wibawa, engkau tidak sendiri. Aku selalu bersamamu, jalanilah hidup ini dengan sabar dan penuh pengertian, dan hikmah akan engkau temukan dalam setiap langkahmu. Adam merasa hening dan damai dengan kata-kata itu, namun hatinya masih dipenuhi kerinduan yang mendalam. Tapi Tuhan, di mana Hawa pendampingku, kata Nabi Adam, aku merindukannya. Langit kembali cerah, dan sejuta burung berkicau riang, menciptakan simfoni alam yang menenangkan. Adam duduk di atas batu besar, menatap cakrawala, mengamati keindahan alam yang tak terkatakan, mencoba mencari jawaban atas pertanyaannya. Tiba-tiba, seekor burung hinggap di dekatnya, dengan bulu yang indah dan mata yang bersinar. Adam, Hawa jauh dari sini, di tempat yang penuh keindahan, tapi juga penuh tantangan. Dia juga merindukanmu, dan suatu hari, engkau pasti akan bertemu dengannya lagi, kata burung itu dengan suara yang merdu. Kapan itu akan terjadi? Tanya Adam dengan suara penuh harap. Ketika waktu telah tiba, dan kalian berdua telah siap dengan hikmah dan kebijaksanaan untuk memulai kehidupan bersama, jawab burung tersebut, kemudian terbang meninggalkan Adam yang masih tenggelam dalam kerinduan dan pertanyaan. Adam berjalan menyusuri hutan belantara yang asri, langkah kaki raksasanya menciptakan jejak di tanah lembut. Angin berbisik mengantarkan kata-kata pepohonan yang rindang, bunga-bunga yang indah, dan seluruh makhluk yang ada. Di tengah kesendirian, Adam menemukan kawan-kawan baru, hewan-hewan yang dapat berbicara dan berbagi kebijaksanaan alam. Seekor rusa dengan tanduk yang megah mendekat, matanya penuh kedamaian. Adam, kata rusa itu, kami merasakan kesedihanmu. Tapi janganlah berduka, karena dalam setiap langkahmu, engkau menciptakan kehidupan baru di bumi ini. Adam menatap rusa itu dengan mata yang penuh makna, terima kasih sahabat, aku merasa terhormat berbagi bumi ini dengan kalian. Tapi aku merasa kehilangan, ada ruang kosong di hatiku. Langit mendung, dan angin berhembus lebih kencang, alam seolah merasakan duka Adam. Adam mengangkat wajahnya ke langit, aku merindukannya, tapi aku juga ingin belajar dan menjadi layak untuk menjadi khalifah di bumi ini. Ajarilah aku wahai penghuni bumi, tentang kehidupan dan hikmah alam. Berbagai hewan mengelilingi Adam, serigala, singa, beruang, dan banyak lagi. Mereka berbicara satu persatu, mengajarkan Adam tentang keharmonisan alam, siklus kehidupan, tentang cinta dan pengorbanan. Serigala mengajarkan tentang kebersamaan dan kerjasama dalam kawanan, singa mengajarkan tentang keberanian dan kekuatan, beruang mengajarkan tentang kelembutan dan perlindungan. Kami semua saling terkait Adam, kata singa dengan suara yang gagah. Kami hidup bersama, saling melindungi, dan menciptakan keseimbangan di bumi ini.
Adam mendengarkan dengan penuh perhatian, menyerap setiap kata dan hikmah yang disampaikan oleh penghuni bumi. Terima kasih sahabat-sahabatku, aku akan membawa semua pelajaran ini dalam hidupku, menjaga bumi ini dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan. Malam mulai memeluk bumi, bintang-bintang menyala di langit, menciptakan taburan cahaya yang indah. Alam telah berbicara, memberikan hikmah dan pengertian kepada Adam, mengurangi rasa sepi dan kerinduannya, dan mempersiapkannya untuk petualangan hidup yang masih panjang dan penuh misteri. Dekap malam perlahan surut, digantikan oleh cahaya pagi yang memancarkan kehangatan dan harapan. Adam bangkit, merasakan semangat baru yang mengalir dalam dirinya. Dengan penuh rasa syukur, dia mengawali hari dengan doa dan pengharapan untuk bertemu dengan Hawa, pendamping jiwa yang terpisah darinya. Saat matahari naik semakin tinggi, tiba-tiba sejumput cahaya menyilaukan muncul di hadapan Adam. Malaikat Jibril, utusan Allah yang penuh cahaya dan kasih, berdiri dengan sayap yang megah dan wajah yang bersinar. Assalamualaikum, sapa Jibril dengan suara yang seperti melodi surgawi, aku membawa pesan dan hadiah dari Tuhanmu. Adam merasa hatinya penuh keharuan dan kedamaian. Salam sejahtera juga untukmu Jibril, aku merasakan keberkahan dengan kehadiranmu dan pesan yang engkau bawa. Jibril melangkah lebih dekat, Allah melihat kerinduanmu, dan dia mengirimkan aku untuk memberikan hadiah yang akan membantumu mengatasi kesedihan dan kesepianmu. Jibril kemudian membuka tangannya, menampakkan selembar kain yang indah, bercahaya, dan halus. Ini adalah kain yang dibuat oleh Hawa dengan kasih dan kerinduan. Dia telah membintal dan menenunnya dengan doa dan cinta untukmu, ungkap Jibril dengan penuh kasih. Adam merasa air matanya jatuh, mengambil kain itu dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Subhanallah, ini adalah hadiah terindah yang pernah aku terima. Berkat ini, aku bisa merasakan kehangatan dan kasih sayang Hawa, meski jarak memisahkan kami. Jibril tersenyum penuh kelembutan, dengan ini, Hawa selalu bersamamu, melindungi dan menghangatkanmu. Dan suatu saat, kalian akan dipersatukan kembali dalam kasih dan kebahagiaan. Adam mengenakan kain tersebut, merasakan kehangatan dan cinta Hawa yang mengalir dalam dirinya. Terima kasih Jibril, kau telah membawa cahaya dan harapan dalam kesendirianku. Ingatlah Adam, Jibril berkata sambil bersiap untuk pergi, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu sendiri. Di dalam setiap kesulitan dan kesendirian, ada hikmah dan pelajaran yang akan membuatmu lebih kuat dan bijaksana. Dengan pesan dan berkat dari Jibril, Adam merasa lebih kuat dan penuh harapan. Dia berjalan mengarungi hari dengan semangat baru, merasakan kasih dan kehadiran Hawa dalam hatinya, dan menantikan hari di mana mereka akan dipersatukan kembali dalam cinta dan kebahagiaan. Adam melangkah menyusuri padang pasir yang luas, di bawah terik matahari yang membakar. Panas menyengat kulit, dan dahaga mulai menyiksa. Tenggorokannya kering, dan bibirnya pecah-pecah, namun dia terus berjalan, mengandalkan kekuatan dan ketabahan jiwa. Di tengah kehausan, Adam mengangkat wajahnya ke langit. Awan-awan putih berarak, bergerak perlahan, seolah memberikan isyarat harapan. Ya Allah, doa Adam dengan suara parau, aku merasa haus, tapi aku tahu, dalam setiap cobaan, Engkau selalu menyertai dan memberikan jalan keluar. Nabi Adam dengan tubuhnya yang tinggi menjulang itu, meraih awan yang melintas, lalu menghisap air yang ada di awan tersebut. Semilir angin sepa-sepa menyertai, menyejukkan atmosfer di sekelilingnya, seakan alam pun berkontribusi dalam menghidangkan kesegaran yang tiada tara kepada leluhur umat manusia itu. Kesejukan dan kelezatan air dari awan segera mengusir dahaga yang mendera, memberikan kehidupan dan kekuatan baru, menyinari hari dengan semangat dan rasa syukur yang meluap-luap. Tiba-tiba, sejumput cahaya menyentuh hati Adam, dan dia merasakan kehadiran yang familiar. Malaikat Jibril muncul kembali, bersayap penuh cahaya, wajahnya bersinar dengan kasih dan rahmat. Adam, kata Jibril dengan suara yang menyejukkan. Allah telah mendengar doa dan kesabaranmu. Tindakanmu meminum air dari awan ini, kelak tidak bisa ditiru oleh anak keturunanmu. Lihatlah awan di atas, mereka adalah tanda kasih dan rahmat Allah untukmu dan keturunanmu kelak, maka biarkanlah malaikat pembawa rezeki yang mengantarkannya untukmu. Adam mengikuti pandangan Jibril, dan dia melihat awan-awan bergerak mendekat, berkumpul membentuk formasi yang indah dan menakjubkan.
Sebuah angin sejuk berhembus, membelai wajah dan jiwa Adam. Jibril mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, dari awan-awan itu, turunlah hujan yang segar dan menyejukkan. Titik-titik air membasahi tanah kering, dan Adam memasang tangan, menyambut tetesan-tetesan rahmat itu. Ini adalah air kehidupan Adam, Jibril berkata dengan penuh kasih, minumlah, dan biarkan itu menyitirkan jiwa dan raga. Dalam setiap tetes, ada hikmah dan kasih Allah yang melimpah. Adam meminum air itu dengan penuh syukur, merasakan setiap tetes memasuki tubuh dan menghidupkan kembali semangatnya. Alhamdulillah, kata Adam dengan suara penuh harisma, dalam kehausan ini, aku merasakan kasih dan pertolongan Allah. Jibril tersenyum, ingatlah selalu, dalam setiap cobaan, Allah menyertaimu dengan hikmah dan rahmatnya. Teruslah berjalan dalam iman dan ketabahan, dan kau akan menemukan jalan keluar dari setiap kesulitan. Dengan hati yang penuh kebahagiaan dan syukur, Adam melanjutkan perjalanannya, ditemani oleh hujan rahmat dan kasih Allah. Dia merasa lebih kuat, penuh harapan, dan siap menghadapi setiap rintangan dengan iman dan ketabahan. Hikmah kehausan telah dia pelajari, dan dia membawanya dalam setiap langkah, bersama dengan kasih dan bimbingan dari Allah dan para malaikatnya. Selama 300 tahun, lembah Sunni menjadi saksi bisu penyesalan dan tangisan Adam. Setiap sudut penuh dengan hembusan doa dan ringpihan yang menggema, mencari pengampunan dari Sang Pencipta. Tak sekalipun mata Adam berani menatap ke langit, kerinduan terhadap surganya yang hilang, membekas dalam setiap titik air mata yang jatuh ke bumi. Ya Rob, betapa besar rasa malu ini, desah Adam dalam kerendahan hati. Aku merindukan kehangatan surga, tapi aku tahu, aku tidak lagi layak untuk itu. Tangisan Adam yang pilu dan penuh penyesalan, menyuburkan bumi yang tandus. Dari air mata yang tulus, tumbuh rumputan hijau yang lembut dan bunga-bunga yang berwarna-warni. Binatang-binatang datang, menghirup kehidupan dari tangisan yang menjadi rerumputan, mencari suaka dan penghidupan dalam pelukan penyesalan Adam. Seekor burung hinggap di bahu Adam, berkicau dengan nada yang penuh kasih. Adam, kicau burung itu, dalam setiap tangisanmu, kami menemukan kehidupan. Air mata penyesalanmu telah memberi kami tempat untuk hidup dan berkembang. Adam merasa terharu, mengusap lembut bulu burung tersebut, aku berterima kasih, karena dalam kesedihan dan penyesalan, aku masih dapat memberikan kehidupan kepada makhluk lain. Dengan mata yang masih bersemu Adam melanjutkan, namun, hatiku tetap merasa berat, karena aku telah kehilangan surga yang indah, dan kehadiran Allah yang penuh kasih. Burung itu berkicau lagi, Adam, dalam setiap kesedihan, ada kebahagiaan yang tersembunyi, dan dalam setiap penyesalan, ada hikmah yang bisa diambil. Kamu telah memberi kami kehidupan, dan kami bersyukur untuk itu. Terdiam, Adam merenung, menyadari bahwa dalam penyesalannya, Allah masih memberikan hikmah dan kasih sayangnya. Dia tidak sendirian, burung-burung dan binatang-binatang telah menjadi teman dan penghibur dalam kesedihan. Dalam kehilangan aku menemukan, dalam tangisan ada kebahagiaan, gumam Adam merasa sedikit terhibur. Ya Allah, dalam kesunyian ini, aku belajar untuk menghargai kehidupan dan cinta dalam bentuk yang berbeda. Maka, berlarutlah waktu dalam doa dan penyesalan, dan dalam setiap tangis dan doa, kehidupan baru terus bermekaran, menunjukkan bahwa kasih dan rahmat Allah selalu ada, bahkan dalam saat-saat tergelap dan penuh penyesalan. Di tengah ketenangan alam dan kesendirian yang mendalam, Adam merasa ada perubahan pada dirinya. Rambut mulai tumbuh di kepalanya, dan kukunya mulai memanjang, sebuah pertanda baru dari kehidupan di bumi yang asing ini. Malaikat Jibril kembali mengunjungi, datang dengan kedamaian dan kasih sayang yang selalu menjadi penghibur bagi Adam. Adam, kata Jibril dengan suara lembut, inilah saatnya untuk merawat dirimu, untuk memulai babak baru dalam kehidupan ini. Dengan lembut, Jibril memotong rambut dan kukunya Adam. Setiap helai rambut dan potongan kuku diperlakukan dengan penuh penghormatan dan kasih sayang, layaknya sebuah ritual suci. Semua itu kemudian dikuburkan ke dalam tanah yang subur. Dari rambut dan kukumu ini, ujar Jibril dengan suara penuh hikmah, Allah akan menumbuhkan sesuatu yang akan menjadi simbol kehidupan dan penghormatan. Tak lama, dari tempat persemayaman rambut dan kuku Adam, tunas-tunas hijau mulai bermunculan, perlahan tumbuh menjadi pohon yang kokoh, dengan buah yang indah dan penuh manfaat.
Itu adalah pohon kurma, dengan buahnya yang lezat dan penuh nutrisi. Pohon ini dan buahnya adalah tanda dari Allah, kata Jibril menunjukkan kepada Adam keajaiban baru ini. Ini adalah kurma, yang akan memberimu makanan dan kekuatan, oleh karena itulah, muliakanlah pohon ini sebagai bagian dari dirimu, dan sebagai hadiah dari Allah. Adam dengan penuh penghormatan dan rasa syukur, mendekati pohon kurma tersebut. Dia merasakan koneksi yang mendalam, sebuah hubungan suci antara pencipta dan ciptaan. Ya Allah, aku berterima kasih atas karuniamu, doa Adam dengan mata berkaca-kaca. Aku akan merawat dan memuliakan pohon ini sebagai tanda rasa syukurku. Pohon kurma tumbuh subur, menjadi simbol kehidupan, kekuatan, dan penghormatan. Dari saat itu, kurma menjadi bagian penting dalam kehidupan Adam, memberinya nutrisi dan ketenangan, mengajarkannya tentang kehidupan dan keberlanjutan di bumi yang baru ini. Di bawah terik matahari yang membakar, Adam merasa terpukul oleh panas yang menyengat. Tiada perlindungan dari sinar yang ganas, kulitnya terasa terbakar, dan jiwanya terasa terpukul oleh keadaan asing ini. Dalam keadaan yang rentan, dia merasa terbebani oleh musim baru di bumi. Ketika kesulitan semakin dirasakan, malaikat Jibril datang lagi dengan aura ketenangan dan kelembutan. Adam, kata Jibril dengan penuh kasih sayang, apakah kamu merasa kesulitan dengan terik matahari ini? Ya Jibril, jawab Adam dengan suara bergetar. Sinar ini terasa menyengat dan membakar kulitku, aku merasa tidak bisa bertahan. Jibril mendekati Adam dan mengusap kepala dan badannya dengan tangan yang penuh berkah. Sebuah energi suci mengalir, meresap ke dalam tubuh Adam, meredakan panas dan memberikan ketenangan. Dengan sentuhan penuh kasih, tinggi tubuh Adam pun berubah, berkurang hingga sekitar 35 hasta, menjadi lebih sesuai dan beradaptasi dengan kondisi bumi. Ingatlah Adam, kata Jibril dengan penuh hikmah, Allah selalu bersamamu, memberikan apa yang kamu butuhkan untuk mengatasi rintangan dan kesulitan dalam kehidupan baru ini. Adam dengan mata yang berkaca-kaca, merasa sebuah kehangatan dan ketenangan yang berbeda. Terima kasih Jibril, terima kasih ya Allah, karena selalu menyertai dan membantuku dalam segala kondisi, ucapnya dengan penuh penghormatan dan rasa syukur. Dari saat itu, Adam merasa lebih kuat dan mampu menghadapi tantangan dunia dengan keberanian dan ketabahan yang baru. Dia belajar untuk menerima dan menghargai setiap perubahan, merasa bersyukur atas kasih dan bimbingan yang selalu diberikan oleh Allah dan para malaikatnya. Dalam kelembutan matahari yang baru dan tubuh yang telah berubah, Adam melangkah maju, memasuki babak baru dalam perjalanan hidupnya, penuh dengan hikmah, kasih sayang, dan berkat dari Sang Pencipta. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah like dan subscribe semoga masuk surga.